Nah, itu Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ade Yeni selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Kemudian teman-teman semua yang kami hormati dan kami banggakan yang bisa hadir pada kali ini. Langsung saja ya. Di sini mungkin kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai spektroskopi FTIR. Maka dari itu, kepada setiap materi saya persilahkan. Oh, mungkin di sini ada beberapa anggota dari kelompok 2, yang mana yang pertama ada Hendra Komara, kemudian Lia Hayatur Kamilah, kemudian saya sendiri Gania Gasani, kemudian ada Sophia Tunisa. Nah, mungkin langsung saja kepada pemateri saya persilahkan. Yang pertama, FTIR adalah Fourier Transform Infrared, di mana metode ini merupakan metode pengukuran secara spektroskopi untuk mendeteksi struktur molekul senyawa. FTIR ini digunakan untuk analisis gugus fungsi secara kualitatif dan kuantitatif dalam suatu senyawa kimia. Pada pengukuran sampel menggunakan instrumen FTIR, hasil pengukuran yang diperoleh berupa spektrum, di mana FTIR ini adalah modifikasi dari spektroskopi infrared yang memiliki mekanik optik lebih sederhana dan dengan sedikit komponen yang bergerak. Di mana di sini ada spektrum daerah inframerah dekat, inframerah pertengahan, dan inframerah jauh. Di mana inframerah dekat ada bilangan gelombang antara 13.000 sampai 4.000 cm Win 1. Untuk inframerah pertengahan, bilangan gelombangnya 4.000 sampai 200 cm Win 1. Dan untuk inframerah jauh, bilangan gelombangnya 200 sampai 10 cm Win 1. Next. Di sini ada wilayah spektrum infrared, di mana yang bagian yang berwarna pink, fingerprint atau sidik jari, di mana mengandung puncak serapannya untuk senyawa yang mempunyai gugus tunggal, yaitu alkana. Yang kedua, yang berwarna kuning, puncak serapannya untuk senyawa yang mempunyai eh, rangkap dua. Dan yang warna biru adalah mempunyai puncak serapan untuk senyawa yang mempunyai rangkap tiga. Dan untuk yang single bond strands atau yang berwarna hijau, untuk puncak serapan untuk senyawa-senyawa kimia yang mempunyai gugus fungsi tunggal seperti OH, NH, dan CH. Di mana kelebihan FTR ini bersifat cepat dan bersifatnya tidak merusak dan membutuhkan preparasi sampel yang sederhana. Baik, selanjutnya yaitu prinsip prinsip dasar dari FTIR, di mana pada spektroskopi IR terdapat dua metode yaitu dispersif dan Fourier transform atau metode FTIR. Nah, pada metode FTIR menggunakan prinsip interferometer, di mana pada prinsip ini yaitu interaksi energi dan materi. Pada interaksi energi materi ini, metode FTIR akan mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari absorbansi inframerah yang dilakukan terhadap suatu senyawa yang diidentifikasi. Next. Pada metode FTIR, sinar IR pada alat spektro akan menuju sampel di mana sampel yang disinari oleh IR akan diserap dan diteruskan. Untuk yang diserap nantinya akan
langsung masuk ke detektor untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari suatu senyawa. Dapat dilihat pada monitor di alat spektroskopi. Dan untuk yang diteruskan nanti akan muncul tetapi tidak dimonitor. Baik, selanjutnya mungkin ada mekanisme kerja dari spektroskopi FTIR. Nah, mungkin di sini terdapat gambar-gambar komponen yang paling penting yang ada di spektroskopi FTIR. Yang pertama ada sumber sinar. Nah, sumber sinar ini mungkin terbagi menjadi dua, terbagi menjadi tiga, yang mana ada IR tengah, itu terbuat dari filamen globar dengan nes yang dipanaskan dengan menggunakan listrik sampai temperatur 1000 sampai 1800 Celcius. Kemudian jika IR jauh, itu juga dapat diukur, dapat digunakan menggunakan lampu merkuri tekanan tinggi. Kemudian IR dekat itu digunakan dengan sumber sinar lampu-lampu tungsten hidrogen. Nah, kemudian yang kedua ini ada interferometer, yang mana interferometer ini bertujuan untuk membawa berkas sinar, lalu memecahnya ke dalam dua berkas sinar, dan membuat salah satu berkas sinar menjadi berjalan dengan jarak yang berbeda dengan yang lain. Nah, perbedaan dari jarak kedua sinar ini disebut dengan perbedaan celah optik atau penghambatan optik, disimbolkan dengan huruf Yunani delta kecil. Nah, di interferometer ini terbagi di dalamnya itu ada dua cermin, yang mana dua cermin itu ada yang statis, yang diam, kemudian ada yang bergerak, bergerak. Kemudian di antara cermin ini terdapat pemecah berkas sinar seperti beam splitter yang dirancang untuk mentransmisikan setengah radiasi yang menainya dan merefleksikan, memantulkan yang setengahnya. Sebagai hasilnya, sinar yang ditransmisikan oleh beam splitter akan mengenai cermin statis, sementara sinar yang direfleksikan akan mengenai cermin bergerak. Dua berkas sinar ini tersebut akan dipantulkan dari cermin-cermin ini kembali ke beam splitter, yang mana keduanya akan bergabung dan akan melakukan interferensi. Setengah berkas sinar yang dipantulkan cermin statis transmisikan melalui beam splitter, kemudian setengahnya dipantulkan ke arah sumber sinar. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin dari sinar tersebut ada yang sampel, kemudian ada yang kembali ke sinar lagi, dideteksi oleh detektor, kemudian dianalisis oleh komputer. Nah, di komputer ini merupakan komponen yang krusial dalam instrumen spektroskopi FTIR, karena komputer ini akan mengendalikan instrumen, kemudian misalnya dalam hal kecepatan, batas, serta awal dan akhir scanning. Komputer akan membaca spektra dari instrumen, begitu instrumen di scanning, lalu menghasilkan spektrum. Nah, mungkin ini bisa dibaca seperti itu. Kemudian di sini ada video ya, tetapi video yang lebih jelas, yang mana dari sumber sinar kemudian ke beam splitter yang tadi di interferometer, kemudian ada yang ke cermin statis, kemudian ada yang cermin bergerak, kemudian ini dipantulkan lagi, diinterferensi, kemudian ada yang kembali lagi ke sumber sinar, kemudian ke sampel. Nah, mungkin ini dibaca oleh komputer. Nah, mungkin muncul hasil dari uh, spektroskopi FTIR. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya ada pengaplikasian FTIR. Di sini kelompok kami menggunakan
jurnal sebagai berikut, yaitu analisis ikatan organik dan kandungan senyawa kimia dalam getah pisang sebagai obat luka luar dengan spektrometer FTIR. Next. Nah, langsung ke hasilnya. Pada tabel baris pertama itu literaturnya, dan pada tabel baris kedua ada titik sampelnya, dan pada tabel baris ketiga ada gugus ikatannya. Next. Berikut adalah gambar hasil dari spektrometer FTIR pada titik 3435 ada gugus hidroksil, pada titik 2067 ada gugus alkuna, titik 1633 ada gugus keton, titik 1444 ada cincin aromatik, titik 1343 ada gugus nitro, dan pada titik 713 ada gugus ether alkoksi dan cincin aromatik kuat. Next. Kesimpulannya, getah pisang setelah dianalisis menggunakan spektrometer FTIR ternyata mengandung beberapa senyawa yang dapat menjadi obat luka, anti radang, dan antibiotik alami. Senyawa-senyawa tersebut diantaranya keton, yang beberapa turunannya seperti muskon dan tetrasilin dapat menjadi antibiotik alami. Obat luka alami dari getah pisang didapat dari senyawa lignin di dalamnya. Lignin seperti yang telah dijelaskan oleh Zulkarnain 1998 dapat berfungsi membantu peresapan senyawa pada kulit sehingga dapat digunakan untuk mengobati luka memar, luka bakar, dan anti radang. Mungkin itu yang bisa kami paparkan. Mohon maaf bila ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.